Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus AA dalam channel Tanda Tanya Politik. Semakin gila, semakin asik untuk menjawab politik tanda tanya. Karena dunia politik kita ini banyak tanda tanya, banyak rahasia, banyak kong kali kong, banyak permainan busuk. Makanya harus kita kupas, harus kita bongkar, harus kita bahas dalam rangka watawasau bil haq, watawasau bis sabar. Saling menasehati di dalam kebaikan dan saling menasehati di dalam kesabaran. Bapak Ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari dalam Indonesia hingga keluar Indonesia, seorang pemimpin itu harus konsisten. Karena konsistensi ini saat-saat ini sudah sangat jarang, sudah sangat langka. Banyak para pemimpin yang sekarang ngomong A, besok ngomong B, besok ngomong B, lusa ngomong C, lusa ngomong C, bulan depan ngomong E. Omongannya nggak bisa dipegang. Omongannya nggak bisa dipegang. Mencela-mencela, cret sana, cret sini, crot sana, crot sini, ludah sana, ludah sini. Gak punya pendirian. Orang yang gak punya pendirian biasanya goyang. Coba Bapak Ibu, kalau rumah kita pondasinya goyang, kira-kira takut nggak Bu? Bapak-bapak, kalau punya rumah goyang, pondasinya goyang, takut nggak? Pemuda-pemudi sebangsa setanah air, kalau punya rumah goyang, takut nggak Bu? Jelas takut. Kenapa takut? Itu genteng bisa nimpu, itu benteng bisa roboh. Sudah jatuh, tertimpa genteng, tertimpa benteng, tertimpa lemari, benjol babak belur. Ya Bu, benar apa betul ini? Kalau ada seorang pemimpin, kalau ada seorang gubernur yang katanya pemimpin bersyariah, omongannya tidak bisa dipegang. Dulu dia mengatakan bahwa Homer haram. Dulu dia mengatakan bahwa pabrik Homer ini haram. Dulu dia mengatakan bahwa mendapatkan keuntungan dari pabrik bir ini haram. Tahu-tahu setelah menjabat jadi halal. Uangnya diterima, pabriknya kagak ditutup. Berarti omongannya gak bisa dipegang, pendiriannya goncang, dan pemimpin seperti ini sangat berbahaya dan sangat menakutkan. Kenapa? Akan bikin rakyat Indonesia babak belur, akan bikin rakyat Jakarta babak belur, hancur lebur, sudah jatuh tertimpa tangga. Makanya kata Allah, kalau memilih pemimpin yang jahat, maka kejahatannya akan kita terima. Kalau memilih pemimpin yang brengsek, maka kebrengsekannya akan kita terima. Makanya nanti di 2024 cari pemimpin yang bisa dipegang omongannya. Pemimpin yang suka lebih bayar, buang ke tempat sampah. Pemimpin yang program kerjanya tidak bisa dipegang, OKOC, DP 0%. Naturalisasi sungai, buang ke tempat sampah. Pemimpin yang suka lebih bayar sampai ratusan miliar, buang ke tempat sampah.
pemimpin yang suka menghambur-hamburkan uang rakyat untuk proyek-proyek yang sebetulnya tidak ada manfaat, pasang bongkar, buang ke tempat sampah. Pemimpin yang membangkrutkan keuangan kas daerah, ngerampok uang rakyat, ribuan triliun dikeluarkan, keuntungannya cuma puluhan miliar, bikin bangkrut rakyat, ngerampok uang rakyat atas nama proyek, buang ke tempat sampah. 2024 jangan pilih pemimpin seperti itu. Nanti uang rakyat dirampok bareng-bareng, kita hancur lebur, kita babak belur, kita benyol-benyol. Karena kalau dia sudah jadi katakanlah presiden, udah kita tidak bisa apa-apa. Kita protes disikat, kita demo disikat. Kalau dia orang-orang menjabat jadi pucuk pimpinan, habislah kita yang benjol, kita yang amburadul. Makanya orang jahat yang dipilih. Coba di era Jokowi enak, orang jahat dibiarkan, orang brengsek dibiarkan, rakyat protes dibiarkan. Selama masih dalam batas-batas kewajaran dibiarkan. Kalau orang jahat, enggak, sikat habis. Dan salah satu ciri pemimpin yang jahat itu, dia tidak punya pendirian, omongannya mencela-mencela. Waktu kampanye digadang-gadang Anies Baswedan ini sebagai pemimpin bersyariah, belum dijabat. Ketika menjabat boro-boro bersyariah, malah menginjak syariah. Hasil keuntungan pabrik Homer dimakan juga. Makanya kata saya, jangan percayalah kepada orang-orang khilafah, HTI, FPI, PKS, MUI, kadrun. Jangan percaya. Mereka itu pembohong semua dan menjadikan kedustaan, kebohongan sebagai strategi politik mereka. Lihat di Pilkada DKI. Mereka berbohong kepada umat Islam, mereka berbohong kepada bangsa dan negara Indonesia, mereka berbohong kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka berbohong kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memfitnah Ahok sebagai penista agama. Padahal fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Mereka tidak peduli. Yang penting kekuasaan mereka dapatkan. Lihat Anies Baswedan, tidak peduli. Dia malah tersenyum di atas penderitaan orang lain. Lawan politiknya dihinakan, bukannya dibantu, bukannya ditolong. Puas dia. Lawan politiknya difitnah, malah sampai mau dibunuh. Puas Anies Baswedan. Sampai di penjara, nggak ada tindakan apapun, dia mah tersenyum. Karena memang strateginya seperti itu, untuk menghancurkan Ahok saat itu dengan cara jual kebohongan, jual fitnah, hate speech, kebencian, kebohongan, ketololan, kedunguan. Lihat Pilkada DKI, bongkar siapa Anies Baswedan sesungguhnya. Nggak usah dengar ustad-ustad brengsek, nggak usah dengar ulama-ulama brengsek, habib-habib brengsek. Dengar apa kata Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab. Baca apa yang terjadi di siang dan malam agar kamu jadi orang-orang yang berpikir. Jangan jadi onta, jangan jadi kebo, jangan jadi sapi. Jangan jadi binatang ternak yang digiring hanya untuk disembelih. PA212 itu kebo semua, sapi semua, kambing semua, mereka digiring hanya untuk disembelih, dimanfaatkan untuk kepuasan para manusia jahat yang haus kekuasaan. Lihat rekam jejak Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta. Baru kali ini ada calon presiden ikut pilkada, kalah pilkada langsung dipenjara.
calon presiden, calon gubernur, salah. Baru kali ini ada calon gubernur kalah dari pilkada, kalah dari pilgub, langsung dipenjara. Ketika sudah disidangkan tidak terbukti, dipaksakan untuk dipenjara. Kan anjing banget ini pendukung Anies Baswedan ini. Kalian kalau mendukung si Anies Baswedan, kalian sama-sama penjahat, sama-sama bajingan. Lihat rekam jejaknya. Coba kalau kalian jadi Ahok, bagaimana perasaan kalian? Dicubit sakit enggak? Sakit. Dipukul sakit enggak? Sakit. Ahok pun sama. Manusia yang anjing banget kayak gini, masa mau dijadikan presiden? Makanya Nasdem calonin Anies Baswedan ngakak. Berarti Nasdem adalah kumpulan orang-orang yang tidak waras. Kalau menurut Al-Quran, kelompok orang-orang yang sombong bokon omyong fahum la yarjiun, punya mata tidak bisa melihat kebenaran, punya telinga tidak bisa mendengarkan kebenaran, punya hati tidak bisa merasakan kebenaran. Bahasa yang lebih brutal, lebih binatang daripada binatang, lebih setan daripada setan, lebih iblis daripada iblis. Masa manusia kayak gini didukung? Katanya ngaku Islam. Oh, takbir, tapi kelakuan kayak setan. Ngaku siapapun bisa kalau ngaku. Makanya kata Allah, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Banyak orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, ngaku orang Islam, KTP-nya Islam, penampilannya Islam, jidatnya hitam, jenggotnya panjang, celananya cingkrang, istrinya kayak lontong, ditutupi semua sampai muka-muka. Kelakuan kayak setan. Kata Allah, mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Kalau bukan orang-orang yang beriman, siapa? Yukhadi'unallaha walladzina amanu. Mereka adalah orang-orang yang munafik, yang menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Faman adlamu mimman iftara 'alallahi kadziba. Maka sungguh menjijikan kelakuan mereka di hari akhirat. Mereka mendustakan ayat-ayat Allah hanya demi harta, tahta, dan wanita. Nauzubillah, summa nauzubillah. Si Anies Baswedan, kejahatan si Anies Baswedan di pilkada DKI, nanti di akhirat, di sidang akhirat Malik Yaumiddin, di mana Allah jadi hakimnya, didatangkan Ahok, didatangkan saksi-saksinya, habis kau Anies Baswedan. Habib Rizik bisa bantu, nggak akan bisa. Habib nggak akan bisa. Ustadz nggak akan bisa bela. Kiai nggak akan bisa bela. Nanti kita di sidang akhirat sendiri-sendiri, masing-masing akan dipertanggungjawabkan. Ketika lagi nunggu sidang akhirat, ada yang keringetan. Ada yang keringetannya sampai mata kaki, ada yang keringetannya sampai lutut, ada yang keringetannya sampai pinggang, ada yang keringetannya sampai pundak, bahkan ada yang tenggelam oleh keringatnya sendiri. Kenapa? Saking mengerikannya pengadilan akhirat. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Orang yang baik akan dikasih surga, orang yang jahat akan dibuang ke neraka. Dibuka CCTV akhiratnya, CCTV dunia cuma terlihat dohirnya, CCTV akhirat dohir dan batinnya akan terlihat. Bagaimana tidak mengerikan? Gak ada di Islam istilah masuk surga rombongan. Bohong kalau ada ulama ngomong gitu. Gak ada masuk surga rombongan. Pokoknya kalau ikut kiai nanti masuk surga rombongan. Bohong. Kalau ikut Habib masuk surga rombongan. Bohong. Kalian nanti
masuk surga masing-masing sesuai dengan amal perbuatanmu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Masuk surga masing-masing, masuk neraka masing-masing, hidup pun masing-masing, keluar dari perut ibu pun masing-masing. Nggak ada orang yang melahirkan 5 orang bayi keluar semua, kasihan ibunya. Masing-masing, satu-satu dulu meskipun kembar. Mati pun masing-masing, meskipun misalkan jatuh dari kapal terbang, tetap dicabut nyawanya masing-masing. Makanya pakai otak, kalau beragama pakai otak, yang kayak kebo. Jadi jangan mau dibodohi oleh orang-orang yang tidak khilafah, bullshit. Mereka bukan orang-orang Islam, mereka itu hanya setan-setan yang haus kekuasaan. Kalau ada orang Rina ngomong bahwa khilafah itu syariat Islam, bohong. Khilafah itu syariat setan. Khilafah Nabi nggak kayak gitu. Ajaran Islam bukan kayak gitu. Bukan yang ingin melakukan kudeta kepada pemerintahan yang sah, bukan yang ingin ganti sistem. Ajaran Islam kata Nabi, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Ajaran Islam yang sesungguhnya, yang seutuhnya, yang sebenarnya, yang the core of the core adalah akhlak. Bukan bikin negara. Akhlak. Apa itu akhlak? Kata Nabi, "Man salimal muslimuna min lisani wa yadi." Akhlak itu adalah lisan dan tangannya tidak menyakiti orang lain. Kalau dalam Al-Quran, "Inna akramakum indallahi atqakum." Inna akramakum indallahi atqakum. Allah tidak akan memuliakan seseorang kecuali karena ketakwaannya. Apa itu takwa? Takwa itu taat, menjalankan segala perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah. Mentaati segala perintah Allah berarti kebaikan, maka kita disuruh untuk banyak berbuat baik. Menjauhi segala larangan Allah berarti kita dilarang untuk berbuat jahat. Jadi takwa artinya selalu berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Apa itu akhlak? Gemar berbuat baik, tidak berbuat jahat. Pemimpin seperti Anies Baswedan kayak gini sudah tidak punya akhlak, bukan orang Islam, meskipun dia ngaku orang Islam, ngaku turun dari Arab, lahir dari Arab, lahir dari Yaman. Kalau berbuat jahat bukan orang Islam. Dia cuma orang-orang munafik yang haus kekuasaan, menjual ayat dan mayat, jual fitnah kebencian hanya untuk mendapatkan jabatan. Orang kayak gini di Pilpres 2024 jangan dipilih. Karena Allah melaknat orang-orang yang jahat. Maka jangan jadikan orang jahat sebagai pemimpin. Kalau kamu tidak mau disebut orang jahat pula. Karena orang baik akan pilih orang baik, orang jahat akan pilih orang jahat. Wa khalaqnakum azwaja. Allah menciptakan suatu berpasang-pasangan. Hidup ini pilihan, terserah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.